Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi bersama saya di channel Jainal Kuno. Nah, pada kesempatan video kali ini ya saya masih ingin sharing-sharing mengenai transfer luar negeri ke Indonesia. Nah, mengenai transfer luar negeri ke Indonesia ya, transfer uang maksudnya di sini ya, itu banyak yang bisa kita manfaatkan ya, baik itu aplikasi, baik itu pihak bank ataupun dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah ya, untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai aplikasi transfer uang atau e-money yang berupa dari PayPal ya. Nah, sering juga saya alami, saya menerima pembayaran klien minta rekening PayPal kita atau akun PayPal kita. Nah, akan saya jelaskan mengenai akun PayPal. Nah, akun PayPal ini sudah bisa dimanfaatkan atau digunakan di seluruh dunia ya. Jadi mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Belgia, Rusia ataupun di mana, PayPal bisa digunakan dan sangat mudah buat transfer uang ya. Jadi teman-teman cukup install atau kunjungi web PayPal atau install di Play Store atau di perangkat komputer teman-teman ya. Bikin akun PayPal dan jangan lupa akun harus sesuai dengan nama teman-teman ya. Yang pertama seperti itu. Nah, terus emailnya harus aktif ya. Nomor HP-nya harus aktif. Jadi di situ akun PayPal teman-teman itu mengacu pada nama sesuai KTP ya, emailnya aktif, nomor HP-nya juga aktif. Nah, lalu bagaimana untuk menerima pembayaran ini dari PayPal ya? Untuk menerima, ketika orang ingin mengirimkan uang ya melalui transfer PayPal dari PayPal ke PayPal ya, itu sangat mudah. Kita cukup kasihkan nomor telepon kita yang terdaftar di aplikasi PayPal ataupun kita cukup kasihkan email kita ya yang terdaftar di aplikasi PayPal kita. Ini saya tunjukkan PayPal ya, PayPal saya. PayPal. Nah, walaupun memang sebelumnya PayPal itu pernah diisukan akan di stop di Indonesia, tapi tidak ya, karena ya kalau diisukan, kalau di stop ya, kalau di stop di Indonesia, waduh, kacau, untuk transaksi luar negeri, untuk ekspor ya, untuk orang-orang yang transaksi antar luar negeri ya, itu sangat menyulitkan ya, seperti itu. Jadi hanya diisukan saja kemarin untuk di stop peredarannya atau penggunaannya di Indonesia. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara kita menerima uang dari PayPal. Yang pertama, kita di sini bisa membuat berupa tagihan di sini. Jadi kita buat tagihan, misalnya tagihan kita $40, kita tulis $40 ya. Terus nanti linknya kirim ke si pengirim ya, ataupun teman-teman cukup kasihkan email teman-teman ya, nanti si pengirim cukup ingin transfer uang ke email ini atas nama ini dengan uang sekian misalnya, itu begitu. Nah, masuknya kapan? Masuknya itu langsung ya, hitungan detik langsung masuk, sukses di sana, masuk di Indonesia atau di sini seperti itu ya, itu masuk. Cuman ya, karena kita masih dalam bentuk uang aplikasi ya, uang elektronik dari PayPal, kita perlu convert atau transfer ke Bank Indonesia. Nah, ini yang ingin juga saya ceritakan mengenai PayPal ke Bank Indonesia. Jadi ketika kita sudah menerima uang di PayPal ya, baik itu mata uang dolar ataupun euro ataupun sebagainya, kita kirim ke rekening kita dengan cara kita sudah mendaftarkan di aplikasi
PayPal kita, rekening bank yang kita miliki di Indonesia, ya. Jadi saya sudah mendaftarkan seperti itu. Nah, di sini kadang orang yang banyak sangkut, ya. Jadi banyak orang awam bikin akun PayPal tidak sesuai dengan nama di KTP-nya atau tidak sesuai dengan nama yang ada di rekening banknya. Itu sulit, ya. Jadi nggak bisa teman-teman transfer, ya, atau pindahkan dari PayPal ke Bank Indonesia, itu nggak bisa. Nah, itu pernah saya alami, ya. Tapi akan saya bahas nanti itu, ya, di belakangan. Yang penting saya bahas berapa lama uang masuk ketika kita transfer dari akun PayPal kita ke bank kita, ya. Itu pengalaman saya, ya. Itu berdasarkan jam kerja bank, ya. Kalau di saat jam kerja bank itu masuknya cepat, ya. Itu masih cepat, paling lama 3 hari, ya. Berarti 1 sampai 3 hari. Itu kalau transfernya atau kita convertnya ke di hari jam kerja. Tapi kalau kita mengirimnya atau convertnya di hari libur bank kerja, itu maksudnya sedikit lama. Karena jeda libur, misalkan hari ini apa nih, Sabtu, kita transfer hari ini dari PayPal ke bank kita, ya. Ini hari Sabtu. Di luar negeri libur, di Indonesia libur. Otomatis ketika kita berhasil transfer di aplikasi kita, itu akan tertunda menunggu konfirmasi dari pihak PayPal yang ada di Amerika, dan menunggu konfirmasi juga apabila sudah disetujui dari pihak PayPal, disetujui juga oleh pihak bank yang kita miliki. Jadi bank itu kan Sabtu Minggu libur seperti itu. Jadi akan menambah lamanya waktu untuk kita mengambil atau transfer uang dari PayPal ke Bank BCA. Ya, itu bisa dikatakan 5 sampai 6 hari begitu. Ya. Nah, mengenai dengan nama, ya. Dengan nama itu harus sama, ya. Jadi dari akun PayPal teman-teman yang teman-teman bikin itu harus sama dengan nama yang tertera di rekening teman-teman atau yang tertera di KTP teman-teman, karena akan ada validasi data seperti itu. Jadi kalau beda itu nggak bisa berhasil, ya. Ditransfer hari ini, kita tunggu 4-5 hari, nggak bakal masuk dan uang itu kembali lagi ke PayPal, ya. Karena itu sudah saya alami. Karena di sini nama saya di KTP itu kan cuman, ya, Zainal, ya. Nah, sedangkan di aplikasi PayPal itu kita harus mengisi nama depan dan nama akhir. Karena nama akhir saya nggak ada, itu yang menjadi problem waktu itu, ya. Jadi masalah saya waktu itu. Nah, saya sudah menerima pembayaran nih, tapi saya ingin transfer ke bank saya yang ada di Indonesia, itu nggak bisa karena nggak sinkron, ya, nggak sinkron. Saya komplain ke pihak PayPal, saya kirimin email kalau nama saya ini, ya. Terus saya coba lagi untuk validasi data antara akun PayPal saya dengan rekening bank saya, dan akhirnya syukurnya ya waktu itu disetujui. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menggunakan PayPal dengan mudah. Seperti itu. Jadi itu, ya, apabila nama teman-teman satu kata saja, ya. Kalau 2 kata atau 3 kata itu aman, ya, itu aman. Karena PayPal itu wajib melampirkan atau menyebutkan nama depan dan nama belakang. Seperti itu. Ya, itu kendalanya. Terus dari segi nggak enaknya, ya. Dari enaknya transfernya mudah, bikin akunnya mudah. Nggak enaknya apabila nama kita hanya 1 kata. Terus yang nggak enak lagi, ini pengalaman saya, ya. Yang nggak enaknya lagi itu potongan adminnya, ya, sebut saja potongan adminnya, ya. Itu dilimpahkan ke si penerima, ya. Jadi sebut saja
saya menerima pembayaran 100 USD, 100 dolar ya, ditransfer sama klien di luar negeri 100 dolar. Tapi masuknya ke akun atau ke rekening PayPal saya itu enggak 100 dolar. Ya, itu lumayan. Lumayan. Itu keadaan kemarin ada 100 lebih lah gitu. Sekitar 10 dolar gitu. Ya, cukup menguras lah seperti itu kan. Sayang ya kalau 100.000 hanya hilang untuk untuk administrasi seperti itu kan. Nah, itu yang nggak enaknya ya. Cuman untuk mengantisipasi kerugian biaya admin yang cukup besar itu biasanya saya gunakan convert yang lebih kecil ya. Jadi saya convert ke lebih kecil. Andai seperti ini, saya harus menerima pembayaran 1.500.000 rupiah. Terus nilai tukar sekarang itu 15.000 rupiah per 1 dolar. Ya, berarti kan kalau orang mau transfer itu kan 100 dolar. Iya kan? 100 dolar kita menerima 1.500.000 rupiah. Nah, karena biaya adminnya yang cukup gede ya, usahakan teman-teman convert untuk permintaan pengiriman uang atau pengiriman dana dari PayPal ke akun PayPal kita itu jangan convert real saat ini. Usahakan ya, kalau hari ini 15.000, teman-teman harus convert di 14.500 ya. Setidaknya kalau di 14.500 atau di 14.000, teman-teman kan masih dapat 1.000 seperti itu kan, 1.000. Nah, seperti itu. 1.000 kalau kali 100 dolar udah 100.000. Jadi aman, biaya adminnya aman. Itu solusi yang saya sarankan ya. Nah, mungkin hanya cukup sekian ya. Video yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada teman-teman yang kurang jelas, yang ingin tahu lebih dalam mengenai PayPal, bisa teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar video ini. Insya Allah akan saya balas. Mungkin kalau memang membutuhkan video terbaru dari mengenai PayPal ini akan saya buatkan. Oke, cukup sekian. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.